gini, dia yang paling paham, maka mau tidak mau dia harus banyak ditanya. Jadi tempat untuk menyerang. Kalau nyerang yang lain nggak paham mau diserang di mana? Saya tidak melihat Pak Prabowo itu punya visi ke sana. Nggak melihat punya visi ke sana. Bukan lagi nggak melihat, nggak punya visi gitu. Malah nggak punya visi. Nggak punya visi menurut saya. Caimin belum mau dipakai sekarang, tapi udah kita beli yang bekas. Kapan mau kita pakai? Mungkin pas begitu perang dia udah rusak. Saya akan membuka obrolan kita siang hari ini dengan sebuah pantun. Bangun tidur tak lupa sarapan. Sarapan pagi, lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan melihat tim capres akan berdebat. Baik, saya ke 02 dulu. Langsung nih. Karena kemarin ada statement memang. Masih di MLC juga ada statement bahwa dari ketiga paslon katanya hanya Prabowo yang paham soal geopolitik. Itu disampaikan di sini waktu itu. Dan Mas Agus juga yang menyampaikan. Dan mengacu pada kemarin yang saya warber tadi bahwa dari Gerindra juga mengatakan bahwa kritik-kritikan Caimin segala macamnya juga katanya tidak paham politik. Nah, apakah nanti waktu debat nanti tanggal 7 itu setuju dengan bahwa ini adalah temanya Prabowo banget gitu? Ya kalau mau diakui memang iya. Ya. Jelas kan saat ini menhannya Pak Prabowo. Ya. Dan Pak Prabowo ini manusia yang hidup dari sejak Orde Baru, ya zaman Pak Harto dan sampai kemudian sekarang. Artinya episode dia mengamati bagaimana perkembangan Indonesia dan Indonesia di mata dunia itu jauh lebih banyak daripada dua paslon yang lain. Ya, jadi secara positioning ya memang ini Pak Prabowo jauh lebih menguasai. Termasuk tadi misalkan statement bahwa bagaimana kemudian Caimin mempertanyakan kenapa alutsista kita harus banyak, maka berarti memang benar Caimin tidak memahami geopolitik dunia hari ini, gitu kan? Di 5 tahun kepemimpinan Pak Prabowo di Menhan ini sudah mengubah strategi pertahanan kita dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling kuat secara militer di Asia Tenggara dan nomor 15 di dunia dalam alutsistanya. Artinya menempatkan kita sebagai negara yang secara pelan-pelan ini menjadi negara yang unggul dalam itu. Memang akan ada tantangan, masih ada tantangan pertama terkait dengan strategi negara kita ya, bahwa kita ini masih paradigma strategi pertahanan nasional juga harus diubah dan sebagainya. Ini masih banyak, termasuk persiapan manajerial, SDM dan sebagainya. Ini banyak PR yang harus diperbaiki. Tetapi dari sisi 5 tahun yang dilakukan oleh Pak Prabowo di Menhan, apa yang dilakukannya jauh lebih melebihi dari Menteri Menhan sebelumnya. Ya, kalau melihat nanti kira-kira menerawang penampilan Pak Prabowo di sesi pertama, di debat nanti, apakah juga akan merasakan menjadi sasaran tembak nanti? Bisa, pasti. Otomatis kan, gini, dia yang paling paham, maka mau tidak mau dia harus banyak ditanya. Jadi tempat untuk menyerang. Kalau nyerang yang lain nggak paham mau diserang di mana? Tapi kan kalau menyerang yang lain menunjukkan keunggulan sebenarnya. Tidak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Jelas karena beliau yang paling paham, maka akan ada banyak pertanyaan dan mungkin ini juga sebagai bagian dari revenge ya. Ketika debat cawapres kemarin memang dianggap bahwa Gibran secara debat unggul, maka mungkin ini adalah menjadi momen bagaimana membuat pasangan 02 ini bisa dijatuhkan di dalam debatnya. Ini tantangannya ada di situ. Ya, gimana Mas Surya? Setuju dengan pernyataan itu Bang Surya? Ya kalau saya begini, kita membacanya kan tidak bisa ketika Prabowo itu yang gagal sebagai presiden bergabung dengan Jokowi. Beliau 2 kali itu kan. Nah kita baca dulu, ini kan sekarang Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan bergabung. Pada periode pertama saya ingat sekali bahwa salah satu nawacita yang ingin dibangun oleh Pak Jokowi itu adalah membangun poros maritim dunia. Ya, betul. Saya waktu itu punya ekspektasi besar sekali waktu periode pertama itu bagaimana Jokowi kalau tidak salah saya di Korea atau di Thailand yang ngomongnya, di Korea mungkin. Ya, dia menyampaikan soal poros maritim dunia.
Dan salah satu pilar yang ingin diwujudkan dari 5 pilar poros maritim dunia itu adalah menjadikan maritim sebagai pertahanan di Republik Indonesia. Ya, saya melihat ini ternyata, saya berharap periode kedua itu adalah mewujudkannya. Ya. Bagaimana poros maritim dunia itu, yang kita sesungguhnya itu kan 70% ya. Kita ini lautan, dan sangat luar biasa potensinya itu oleh para ahli disebutkan sampai 1,2 triliun US dollar. Itu potensi yang ada di Indonesia, dan kita layak untuk membangun sebuah poros maritim ini dengan berbasiskan pertahanan di laut kita. Tetapi ternyata visi ini kan tidak berjalan. Artinya sekedar menyampaikan gagasan, tetapi gagasan itu tidak berujuk. Nah, dari sini kalau kita lihat ya, dalam konteks kita melihat pertahanan Indonesia yang sesungguhnya kita ingin melihat, kita gagah Jalas Veva Jaya Mahe itu justru kita di Laut Jaya. Saya tidak melihat Pak Prabowo itu punya visi ke sana. Nggak melihat punya visi ke sana. Bukan lagi nggak melihat, nggak punya visi gitu. Malah nggak punya visi. Nggak punya visi menurut saya. Nah, jadi poinnya di mana? Kok ya, bisa menyatakan tidak melihat visi di mana? Karena memang yang diurus laut itu kan nggak diurus sampai sekarang. Kita kan mau sebetulnya bagaimana kita akan mengakui ya, negara ini kekuatannya itu justru di maritim. Betul. Nah, tetapi kan tanda-tanda bahwa mengurus maritim itu kita nggak melihat. Jadi bukan berarti karena Pak Prabowo tentara lalu punya visi soal pertahanan yang hebat. Ya nggak begitu. Nggak begitu kajiannya. Nah, saya ambil contoh misalnya saja ya. Saya nggak melihat visi Pak Prabowo itu dia punya visi apa ya, kan defense. Dia kan visi Pak Prabowo itu untuk pertahanan keamanan Indonesia itu adalah dengan defense. Nah, sebetulnya kan kita ingin bagaimana negara ini bukan lagi defensif ya, tetapi dia offensif di dalam pertahanan. Nah, dengan kata lain, offensif di sini maksudnya adalah bahwa dalam pertahanan ini ada yang aktif, ada yang ini dia apa namanya tidak aktif lah ya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan bahwa kita apa namanya offensif tapi tidak aktif itu? Maksudnya bahwa kita bersiaga ketika negara ini terancam, ketika negara ini akan digoncang, kita sudah siap untuk apa namanya menghadapinya. Nah, saya melihat visi Pak Prabowo belum ke sana gitu loh. Ini saya membaca dari apa yang dibawa oleh Pak Prabowo sendiri gitu loh. Nah, saya nggak tahu apa namanya, apakah ini nanti menjadi perhatian. Nah, karena menurut saya begini, kita melihat Kepri ini sangat berkepentingan. Betul. Nah, kita konteksnya saya kira kalau kita di Kepri melihat untuk pertahanan kita di maritim ini, menurut saya memang ini harus serius. Artinya betul-betul ya, kalau ingin menjadikan Indonesia ini sebagai negara maritim, maka mau tidak mau visi pertahanan tentang kemaritiman ini adalah merupakan hal yang mutlak. Dan itu tidak dilihat di. Ya, saya belum menemukan atau belum lihat? Ya, saya nggak tahu apakah ada atau tidak. Ya nanti mungkin ada teman-teman dari Maritim Raja Ali Haji bisa menjelaskannya gitu. Artinya klaim bahwa Prabowo paling paham geopolitik nggak ada ya? Saya nggak melihat seperti itu. Bukan berarti kalau dia tentara lalu dia memahami mungkin praksis dalam pertahanan dalam pengertian untuk bertahan itu boleh saja. Boleh saja mengklaim seperti itu. Tapi kalau vision kan belum tentu. Kan kita kan ingin melihat vision. Betul. Nah, jangan sampai seolah-olah karena Pak Prabowo Menhan lalu karena kan begini, saya melihatnya begini loh. Pak Jokowi itu sering mengatakan tidak ada visi Menhan. Yang ada adalah visi presiden. Visi presiden. Nah, yang saya lihat visi presidennya gitu loh. Tapi kan klaimnya kan meneruskan program dari. Benar. Nah, oleh karena itu kan sekarang kan kita gini, kalau kita mengatakan memang hari ini ya posisi Indonesia itu begini-gini. Itu kan apa namanya ya? Bukan kita tidak mengatakan bahwa kita ini ambil contoh aja lah misalnya kemarin seperti pembelian 12 pesawat jet tempur itu yang bekas itu misalnya. Nah, yang di mana Pak Presiden selalu mengatakan jangan beri alutsista yang bekas tapi betul. Ternyata kan juga dibeli dari Qatar waktu itu kan. Nah, jadi menurut saya sih
Saya kok belum menemukan visi utuhnya itu yang mana. Oke. Yang mana sih visi Pak Prabowo tentang pertahanan? Iya. Nah, kalau hanya menjelaskan bahwa kita berhasil begini-gini, itu saya kira kan bukan vision ya. Tapi kita ingin melihat bagaimana sih cara pandang negara terhadap pertahanan di negara kita ini, terutama berbasiskan kemaritiman ini. Menurut saya hari ini yang akan mungkin nanti 01 ya atau pasangan Amin insya Allah ini akan menjadi perhatian serius. Gitu. Oke, baik. Ya soal pesawat bekas tadi Pak Ganjar kemarin juga sudah nyinggung. Gimana Pak? Pak Ganjar kemarin kan juga nyinggung, nyentil sedikit mengenai pesawat bekas. Kayak gimana? Ya, terima kasih. Sebagaimana topik kita kan siapa yang diuntungkan tentang materi yang akan diperdebatkan pada tanggal 7. Yaitu ada plus minusnya. Mungkin tadi kata Pak Agus bahwa Prabowo menguasai. Betul. Itu klaimnya juga Bang. Ya itu yang mau kita tanggapi. Menguasai itu belum tentu juga akan menguntungkan. Tidak tertutup kemungkinan yang dua ini juga menjadi alat untuk menanyakan. Sudah bagaimana tentang pertahanan selama ini. Memang Pak Jokowi tanda kutip anggarannya sangat diperbesar ke sana. Betul. Justru menurut saya ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Selama ini diperbesar ke sana dan akhir-akhir ini menjadi kong kali kong. Ada apa sebetulnya? Ya itu yang menjadi pertanyaannya. Dan hasilnya sudah bagaimana? Inilah nanti yang akan ditanya Capres 03. Dengan dikasih anggaran sebesar seperti ini, apa yang telah diperbuat dan bagaimana? Dan sebetulnya Pak Ganjar menginginkan SDM yang perlu ditingkatkan. Kalau import itu di Indonesia ini pun itu bisa diproduksi. Bahan bakunya malah dari kita. Bauksit itu salah satu bahan alat untuk peluru dan lain-lainnya itu dan diekspor untuk sana. Ya sekarang kan kita kirim ke sana bahan mentah, setelah itu kita import, lalu kita beli lagi pesawat terbang yang bekas. Ini untuk kita belum mau dipakai sekarang, sebagaimana yang diutarakan Pak Taimin, belum mau dipakai sekarang, tapi udah kita beli yang bekas. Kapan mau kita pakai? Mungkin pas begitu perang dia udah rusak. Jadi persiapan itu adalah SDM yang kita perkuat, dan kalau dimungkinkan SDM yang sudah kuat ini, alat untuk itu kita produksi sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira itu nanti akan dibicarakan waktu debat nanti kan? Feeling, penerawangan? Harapan saya, keinginan saya itu akan dipertanyakan. Akan dipertanyakan? Ya. Baik, tak kasih kesempatan untuk jawab Mas. Tadi jadi harus dijawab sekarang. Ya, dijawab sekarang. Karena pertanyaannya ke kita langsung, maka harus dijawab sekarang. Gitu. Betul, ya. Saya akan menjelaskan begini. Itulah kenapa keuntungannya Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi dengan Pak Prabowo. Karena di 5 tahun pertama visi poros maritim memang tidak maksimal. Diterjemahkan dalam sisi pertahanan. Kalau dari sisi ekonomi sudah, tapi dari sisi pertahanan itu belum terjemahkan secara maksimal. Makanya bergabungnya Pak Prabowo di dalam kabinet periode keduanya Pak Jokowi itu mengubah landscape pertahanan nasional. Oke, saya senang aja ada perdebatan tentang kapal pesawat yang second inilah. Tapi kita bukanya begini dulu, sebelum masuk pada pesawat yang second. Membangun pertahanan ini tidak serta-merta sehari ini langsung beli sekarang juga. Kayak beli kacang goreng gitu kan, harus ada sekarang juga. Itu yang pertama harus kita pahami. Dan anggaran yang dimiliki negara kita juga anggaran yang cukup terbatas. Ya, membeli pesawat second itu adalah bagian dari untuk menutup kelemahan pertahanan udara kita yang memang secara alutsista itu udah jauh ketinggalan. Bagaimana kemarin kita lihat kan sudah ada 2 pesawat terbang yang jatuh baru-baru ini, pesawat terperang itu. Maka harus diganti dulu nih. Sedangkan yang tidak dilihat oleh teman-teman ini kan Pak Prabowo yang pertama sudah berani membeli 24 pesawat dari Amerika, F-15EX kalau nggak salah. Kemudian dari Perancis ada 30-an pesawat, yang itu nanti 2026 akan hadir. Kemudian juga membeli 2 kapal selam. Kemudian juga membangun kapal perang. Batam salah satu tempat yang kemarin menjadi tempat untuk membangunnya ada di daerah Batam kan. Ini kan bagian dari membangun itu. Nah kalau pertanyaan poros maritim seperti apa? Nah ini juga senang nih. Saya suka untuk membahas ini.
pertahanan poros maritim itu adalah pertahanan bagaimana kita ini menciptakan dua yang harus diperkuat, Air Force sama Navy SEAL, atau pertahanan angkatan laut dan angkatan udara. Yang problemnya hari ini dan sekian puluh tahun pemerintahan kita itu tidak memperhatikan ini. Maka membeli kapal perang, membeli pesawat terbang, itu bagian dari itu. Untuk menciptakan atau mewujudkan poros maritim yang berdaulat tadi. Nah proses ini kan nggak bisa hanya dilalui dalam waktu 5 tahun. Prabowo sendiri membuat cita-citanya itu sampai 2073. Karena ini panjang, progres ini panjang. Keterbatasan anggaran, kesiapan kita dan sebagainya, ini banyak yang harus diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua tentang dalam negeri, kemampuan industri di dalam negeri. Di zaman Pak Prabowo lah yang kemudian melibatkan secara aktif dan banyak BUMN dalam negeri untuk pembelian alutsista. Pindad, PT PAL, PT DI, semua menjadi leading sektor untuk pembelian alutsista. Kenapa? Karena di situ nanti ada ahli teknologi. Kalau pembelian langsung dengan Medan tidak ada ahli teknologi. Tapi pembelian dengan BUMN maka di situ ada pertukaran teknologi antara negara yang menjual dengan yang membeli. Dan melibatkan BUMN ini untuk persiapan bagaimana BUMN ini menjadi tempat nanti untuk produksi ke depan. Oke. Itu jawaban saya. Ya. Nah, tapi kan kesedot banyak juga untuk makan siang gratis nanti, Mas. Kita lihat nanti. Oh, kita lihat nanti. Saya ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan, dari PKN Pak Iwan yang sekarang kan belum menentukan sikap kan. Kira-kira penerawangannya mengenai debat tadi terus materi yang kita obrolin sekarang gimana, Pak? Baik, terima kasih Mas Agus. Ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan khususnya untuk TKD 01, 02, 03. Kena semua kayaknya nih. Kalau cerita visi misi pasti bagus lah semuanya. Oke, ya. Dia akan jualan apa yang dia perjuangkan. Ya. TKN Amin misalnya luar biasa. Kemudian 02 juga luar biasa, 03 begitu. Intinya mereka akan berbicara untuk meraih simpati publik agar supaya memang sangat-sangat respon pada mereka. Tetapi kalau bagi PKN, saat ini kita menyimak saja. Penonton aja dulu ya. Menyimak saja, ya. penonton. Walaupun ada beberapa hal nanti yang saya sampaikan, bahwa misalnya mengenai kemampuan 01, 02, 03 yang akan menjadi pertimbangan untuk nanti menentukan pilihannya. Sebab saya sedikit menambahkan ya bahwa proyek pertahanan yang khusus menyangkut pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan luar negeri dari 10 tahun, 5 tahun ke belakang sama saja begitu. Tidak ada peningkatan. Ekonominya parah juga. Itu berarti bisa dikatakan kegagalan pemerintahan sekarang atau bagaimana? Ya silakan nilai Anda. Ya. Bahwa pulau terluar itu karena ada beberapa pulau yang berbatasan dengan luar negeri. Setahu saya ada 12 pulau lah. Di Kepri ada 2 yang berdekatan sekali. Itu yang harus diperhatikan oleh Menhankam sekarang. Ya. Kenyataannya tidak ada juga. Nah dari ketiga paslon itu ada melihat visi yang mengarah ke sana? Saya belum melihat ke arah sana. Belum melihat ke arah sana. Cuman saya kalau misalnya cerita hebatnya, saya kira sama saja. Kalau hebat, mungkin 02 juga nggak mungkin beli pesawat bekas mungkin kalau hebat ya. Karena apa? Dulu juga pesawat bekas itu sudah ditawarkan secara gratis, Mas. Ya. Beberapa tahun yang lalu kalau 2000 berapa lah, 2000 itu ditawarkan secara gratis, tetapi pemeliharanya tidak mau. Dan itu pesawat-pesawat bekas itu, itu barang second yang keluaran tahun 1982. Sementara pemerintah sendiri saat ini melarang peredaran barang-barang second. Di mana itu? Konsistensinya pemerintah di situ. Ya. Jadi nggak konsisten ya? Nah, kemudian yang lain-lainnya seperti 03, saya belum melihat visi ke sana, arah ke sana. Masih melihat-lihat lah. Apakah visi pertahanan dan keamanannya itu hanya mimpi di awang-awang saja atau yang pasti PKN akan melihat capres yang memang konsisten dengan omongannya dan visi misinya yang memang
bisa dilaksanakan. Baik. Tidak sekedar mimpi. Ya, Pak Kadi, ini mengenai geopolitik sekalian. Tadi perdebatan kita soal pesawat juga. Permasalahan utama sebenarnya Pak yang sedang dihadapi bangsa, dan kira-kira ketika capres ini bagaimana sikapnya? Kalau saya lihat sih ini kan jadi pertarungan untuk yang 02 dan 03 ya. 01 nggak bertarung? Saya belum lihat atau membedah visi Hankam untuk 01. Oh, belum bedah ya? Belum. Oh, belum ya. Baru 2 dan 3 yang sudah dibedah ya. Kalau kita lihat 03 itu kita punya rekan misalnya Andi Wijayanto ya. Ya. Dia memang jadi pemikir untuk visi maritim ya. Ya. Kemudian di Lemhanas jadi gubernur. Kemudian juga dia punya track record untuk membentuk angkatan cyber untuk keamanan kan. Jadi orang ini paham bagaimana untuk pengembangan pertahanan keamanan itu di situ. Nah, sementara sisi lain Prabowo kita lihat punya kemampuan panjang, tapi di sisi lain adalah basicnya angkatan darat di situ. Betul tadi yang dikatakan dari tim ses 01 ya. Kalau memang untuk kemaritiman memang kurang kalau kita lihat mengkaji sepanjang ini. Yeah. Kita lihat bagaimana pengadaan alat alutsista selama ini untuk pertahanan untuk kemaritiman itu sangat kurang atau minim. Mungkin kita akan kembali lagi ya bagaimana Prabowo selama ini dia bicara tentang pengembangan prajurit, kesejahteraan prajurit. Dia lebih banyak bicara seperti itu. Tetapi sisi lain untuk proses pembagian alutsistanya untuk angkatan udara, untuk angkatan laut itu saya lihat tidak merata. Yeah. Dan itu jadi masalah. Banyak masalah. Kalau kita tadi bicara tentang pertahanan, kenapa kita tidak bicara soal keamanan di sini? Jadi kita tidak bicara soal keamanan. Ada masalah besar namanya keamanan tradisional ya. Yeah. Tentang penyeludupan, tentang TPPO, tentang pengungsi. Itu keamanan tradisional. Dan itu justru yang memang jadi masalah urgensi saat ini. Dan kalau kita lihat, kalau kita bicara berdebat soal peralatan militer, kan sejak sudah 2 dekade terakhir itu ada terjadi perubahan pergeseran. Bahwa peralatan militer sekarang itu lebih banyak ke peralatan perang modern. Yang dibutuhkan apa sih? Misil, radar, daripada kita memperbanyak misalnya kapal-kapal tempur ya. Pesawat, apalagi pesawat bekas. Oh. Ya. Yeah. Saya pernah satu kali itu naik KRI Wiratno waktu itu. Itu kapal tua yang dicat modern, radarnya saja yang baru. Artinya memang apa kita dari dulu memang hobi membeli peralatan-peralatan tempur atau hibah yang gratis menjadi peralatan perang kita. Yeah. Ya, kemudian menjadi satu keunggulan kita. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Nah, tadi bicara tentang bagaimana peralatan-peralatan tempur kita. Saya memang mengakui ya bahwa di eranya Prabowo ini misalnya Batam menjadi industri maritim untuk alat tempur. Betul. Ya, itu ada keunggulan di situ. Yeah. Tapi sisi lain jumlah produksinya masih terbatas, dimensinya masih kurang. Nah, ini yang harus memang diperbaiki. Nah, yang berikutnya apa? Yang kita butuhkan tadi, kita membutuhkan memang tentara-tentara yang profesional. Itu penting. Maka isu kesejahteraan prajurit akan menjadi nomor 1 nanti. Kemudian revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 juga akan menjadi perdebatan juga. Nah, ini akan menjadi tampilan. Di sisi lain, bahwa keamanan non-tradisional itu akan dibicarakan nanti. Bagaimana tadi pengungsi, penyelundupan, kemudian banyak kejahatan lintas batas negara, itu akan menjadi permasalahan penting. Dan kalau keunggulan ya mungkin kita akan bicara bahwa memang lebih ke depannya Pak Prabowo ya. Yeah. Karena beliau itu ya kita lihat berapa kali dia bicara di Shangri-La Dialogue ya tentang kerangka perdamaian, resolusi konflik. Dan bagi saya itu satu hal yang menarik dan memang ada keunggulan di situ. Dia berani menyampaikan kerangka resolusi di situ. Dan
itu memang tugas yang melekat pada Menhan. Ya. Sementara sisi lain kita akan nanti melihat apakah 03 bisa memberikan suatu inovasi baru ya, melalui tim think tanknya ya. Apakah ada inovasi baru terkait Hankam? Mungkin itu saja dulu Mas Agus. Ya baik, posisi misalnya ancaman dunia global, Rusia, Ukraina, terus perang dagang Cina, Amerika, itu kira-kira nanti juga akan menjadi satu bahasan tersendiri. Ya, kalau itu bicara geopolitik. Ya. Geopolitik itu posisinya memang di luar kita, betul. Tapi punya pengaruh. Punya pengaruh ke kita. Ya. Ya. Selama ini kalau kita lihat perang Ukraina dengan Rusia itu pengaruhnya memang ke soal minyak. Betul, pupuk juga. Pupuk, ya. Jadi kebutuhan impor kita memang itu terasa sekali. Ya. Bahkan kalau dilihat mungkin tetangga kita yang terasa sekali Singapura ya, bagaimana harganya bisa inflasi meningkat karena perang Rusia Ukraina. Nah, di sisi lain. Kemudian ada lagi permasalahan geopolitik yang lain bermunculan, dan ini akan menjadi tema debat yang sangat serius kalau saya lihat itu. Yeah. Karena memang ketergantungan kita ya, ketergantungan kita terhadap geopolitik di luar itu, bahwa kita melihat peperangan yang berada di sisi kita ini, nah, ini bagaimana apakah kita memanfaatkan atau tidak. Contoh satu, perang dagang Cina dengan Amerika, kita untung sebenarnya. Bagaimana wilayah kita menjadi wilayah transit misalnya, atau menjadi wilayah yang second line, bagaimana menjadi wilayah yang menjadi tempat dialog bisnis yang tidak langsung antara Cina dengan Amerika. Jadi barang mereka kan sebenarnya sama sekali yang ini tidak boleh masuk, ini tidak boleh masuk. Nah, kita punya posisi yang memang menguntungkan. Karena apa? Kita dekat dengan Cina, kita juga dekat dengan Amerika. Dalam sisi militer, kita suka melakukan latihan bersama dengan Angkatan Darat, dengan Amerika Serikat. Di sisi lain kita juga punya kedekatan bisnis dengan Cina. Ya, pertanyaannya, apakah setuju yang paling paham geopolitik adalah Prabowo, seperti ditanyakan ke tiga tadi, atau Pak Mahfud juga ada, Pak Caimin juga ada di situ. Nah itu. Ya. Kalau di sisi lain, kalau terkait tentang sistem pertahanan, bolehlah 02. Ya. Tapi terkait soal keamanan, saya 03. 01 gimana 01? 01 saya belum bisa membedah. Belum bisa. Ya. Wajar aja kalau beliau tidak bisa membedah karena beliau tidak membaca. Oke. Visi 01 itu di poin ke-7 jelas soal bagaimana membangun sistem pertahanan keamanan yang menjadikan Indonesia ini adalah punya pengaruh besar terhadap politik pertahanan di global. Tapi salah satu poin yang paling penting dari 01 atau Amin, pasangan Amin ini adalah bagaimana Indonesia, karena kalau kita membangun ini kan cerita hard power tadi. Menurut saya itu nggak mungkin Indonesia bisa kuat. Jadi yang mau kita bangun adalah soft power, di mana Indonesia itu dia secara dalam diplomasi dia di dunia internasional itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Karena salah satu yang ingin dibangun oleh Amin ini adalah bagaimana membangun keadilan, kesetaraan seluruh dunia. Itu yang menjadi poin kita. Jadi kalau kita cerita pertahanan ini, jangan dilihat dari si hard power. Kalau hard power memang mungkin Pak Prabowo hebat, karena dia bekas tentara, gitu loh. Kita bukan itu yang mau kita lihat Indonesia masa depan. Karena hard power itu semua kita udah tahu. Dunia ini kan bukan mau mengarahkan kepada untuk peperangan. Berarti dari tim Amin melihat ada persoalan di soft powernya? Iya, justru peran soft power ini yang mau kita bangun di Indonesia sebagai kekuatan diplomasi kita di dunia, di poin global. Ya, baik. Ini yang menurut saya yang akan dibangun oleh Amin, di mana persoalan keadilan, persoalan kesetaraan di antara negara-negara kaya dan miskin, ini yang mau dibangun menjadi sebuah diplomasi yang ingin dibangun oleh Amin. Itu yang yang sangat memungkinkan Indonesia di sana gitu. Bukan kita mau gagah-gagahan mau melihat kita punya berapa angkatan ini atau senjata. Enggak ada lagi tuh. Sekarang kan kita lihat buktinya. Tapi melihat perang Rusia Ukraina yang tiba-tiba meletus kan suatu ancaman tersendiri juga, Bang. Iya kan itu begini bukan berarti kalau misalnya kita bicara soft power lalu hard power nggak penting. Bukan begitu. Tetapi kita ini apa sih kekuatan kita gitu loh. Kalau kita cerita soal persenjataan nggak kuat kita. Orang kita belum juga
membuat persenjataan yang canggih. Ini semakin menegaskan. Kita hanya mau untuk melihat pertahanan kita secara seluas. Kita hanya masih beli bekas gitu gimana sih, aduh. Gimana Mas Agus? Yang realistis gitu loh maksudnya gitu loh. Ini semakin menegaskan bahwa di tim 01 tidak memahami tentang konsep pertahanan negara. Alutsista itu penting. Gini, teori sederhananya ya. Ketika ada konflik perang nih terjadi di suatu negara, ketika tidak ada perdamaian, maka yang akan dilakukan adalah bentuk perang baru di tempat yang lain atau ketegangan baru di tempat yang lain. Makanya ketika Ukraina dan Rusia tidak selesai, Rusia tidak mau berdamai dengan Ukraina, yang terjadi adalah perang baru. Adanya di Palestina dan Israel. Dan Palestina Israel ini tidak akan selesai. Maka ketika tidak akan selesai, kekhawatiran kita adalah merambat pada Indo-Pasifik, termasuk di Indonesia. Ini masuknya ke sini. Bayangkan ketika terjadi perang perang Palestina dengan Israel itu, Laut Merah yang itu adalah sekitar 12-13% jalur perdagangan internasional, begitu Yaman memainkan peran dengan menyerang kapal-kapal yang lewat karena diindikasikan sebagai kapalnya Israel. Chaos itu. Ada ribuan kapal yang tertunda dan harus berputar keluar dari jalur situ. Bayangkan. Nah, kita harus memahami bahwa pembelian alutsista, perbaruan alutsista itu bukan untuk ofensif. Kita harus menganggap itu sebagai pertahanan negara. Kita harus mengamankan negara kita. Ketika nanti misalkan taruhlah terjadi konflik ini tidak selesai di daerah Israel Palestina dan kemudian larinya ke Indo-Pasifik termasuk di daerah kita Asia Tenggara, maka dengan alutsista kita miliki kita bisa mengawal di Laut Cina Selatan paling tidak. Karena 30% perdagangan internasional di Laut Cina Selatan. Maka dengan kemampuan alutsista kita yang kuat itu akan mengamankan perdagangan internasional di situ. Dan itu keuntungan besar bagi Indonesia. Dan jangan dianggap bahwa kemudian kita beli kapal perang, beli pesawat dan sebagainya itu untuk perang dengan negara lain. Tidak. Ingat, karakteristik politik Indonesia itu bebas aktif. Tapi bebas aktif itu bukan berarti kita kemudian menyerah, membiarkan kita kemudian diobrak-abrik. Begitu saja, enggak. Coba kita lihat sekarang kasus Rohingya. Karakteristik, karena ini makanya ada perubahan, ini harus ada perubahan politik yang besar di Indonesia. Rohingya ini masuk, yang awal clear karena kemanusiaan. Tetapi kan kemudian ada modus baru. Bagaimana kemudian melihat bahwa celah pertahanan laut Indonesia ini minim. Itu juga berkaitan dengan tadi, celah pertahanan diplomatik Indonesia juga minim. Kita gini aja, realistis saja Mas Agus. Kita di depan mata kita ada Selat Malaka. Kita terlalu jauh kali menceritakan negara-negara lain. Pertama ya, problem di dunia ini adalah soal ketidakadilan. Itu harus kita pahami, ketidakadilan, ketidaksetaraan. Itulah mengakibatkan adanya peperangan di beberapa negara-negara itu. Israel sama Palestina kan soal ketidakadilan. Betul. Soal ketidaksetaraan. Kan di sana yang terjadinya ke sana gitu loh. Nah, kita sekarang ini di depan mata kita ada Selat Malaka. Itu setiap hari 200 kapal yang VLCC yang dia untuk perdagangan minyak dan logistik dan sebagainya. Kita sekarang pertanyaannya berapa yang kita manfaatkan dari sana? Kalau katanya tadi memang kita misalnya katakanlah salah satu jalur yang terpadat kan ini Selat Malaka. Boleh dikatakan Selat Malaka ini ada 50.000 per tahun itu. Nah, persoalannya kita berapa yang bisa kita manfaatkan untuk Indonesia? Nah, kenapa tadi Amin itu perlunya soft power di dalam diplomasi ke depan? Karena memang persoalan bangsa kita ini akar masalah ketidakadilan. Nah, kalau misalnya ketidakadilan ini terus terjadi di berbagai negara, pasti yang namanya perang itu akan terjadi. Yang kuat pasti menekan yang lemah. Nah, itu yang tidak diinginkan. Kita ingin bagaimana membangun di seluruh negara-negara ini, bagaimana keadilan bagi setiap bangsa-bangsa itu bisa terwujud. Baik. Dan ini yang menurut saya yang kita miliki gitu loh. Ya. Kenapa kita miliki ini? Karena memang kita kan Indonesia tadi itu salah satunya kita tidak mengeblok kepada negara bebas aktif ya. Ya, itu tadi kan seperti itu. Ya. Nah, tapi bukan berarti alutsista tidak penting. Ya. Ya nggak mungkin, masa negara besar begini kita nggak punya alutsista yang baik. Ya. Hanya saja itu kan salah satu urusan untuk internal kita dalam negara kita. Kan itu. Oke. Alutsista itu kan untuk kepentingan dalam negara. Betul, betul. Nah, tapi bagaimana supaya diplomasi kita ini tidak sekedar ya. Kalau misalnya kita kita sudah ikut G20 macam-macam segalanya. Nah, sekarang pengaruh kita gimana di ASEAN?
Bagaimana pengaruh kita di G20 tuh? Kan itu yang perlu kita bangun ini, bagaimana semua negara itu melek matanya bahwa sesungguhnya negara ini tidak baik-baik saja. Hubungan antar negara ini tidak baik saja gitu loh. Nah, itu yang perlu kita carikan solusinya. Dan di sanalah menurut Amin bahwa kita perlunya membangun soft power itu adalah sebagai salah satu kekuatan yang bisa dibangun oleh negara Indonesia masa depan. Dan itu yang hanya bisa melakukan Anies sama Mohaimin. Ya tentu presiden. Tentu presiden. Iya. Jadi dan itu Amin yang punya konsep gitu loh. Saya ke Mbak Lina dulu. Secara politis nih, Pak. Secara politis tentu debat kan juga pengen menarik simpati suara sekarang. Seberapa besar sih pengaruh dari tema debat Hankam itu bisa menarik suara pemilih, terutama pemilih-pemilih yang masih ngambang, dan seberapa strategis posisinya? Oke, baik. Terima kasih Mas Agus. Ya. Saya nggak perlu ngasih pantun lagi ya. Pantun masih boleh? Pantun? Enggak. Saya coba ini aja. Saya coba berimbang aja gitu ya. Berimbang aja. Karena tema debat nanti tanggal 7 itu kan bicara tentang pertahanan, keamanan, kemudian hubungan internasional dan geopolitik begitu. Kalau saya boleh gerak dulu, dari awal lah, pertahanan dan keamanan. Nah itu kan 4 hal yang berjajar ini, kan itu hal yang kemudian tidak didistribusikan ke daerah. Semua itu ada di pusat begitu. Jadi daerah itu hanya pelaksananya saja. Tapi bahwa hari ini Kepulauan Riau itu harus punya bargaining position, yang itu yang belum disampaikan. Karena kan kalau saya sebagai akademisi kan, saya suka bercanda sama teman-teman, saya bilang suara akademisi itu kan suara rakyat. Suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi kalau akademisi bicara tuh saya nunggu-nunggu mic dari tadi gitu loh Mas, biar berimbang gini ya. Biar mengimbang, sedikit mengedukasi. Memang sengaja ditahan biar keluarnya belakang. Biar sedikit mengedukasi, semoga berkenan. Jadi saya coba lihat pertahanan keamanan dulu dari yang paslon 1 dulu ya. Kalau paslon 1 itu kan sebenarnya lebih pada meningkatkan. Yang sudah ada kemudian ditingkatkan. Tapi kita perlu notice juga bahwa hanya pasangan 01 yang kemudian bicara tentang perempuan hari ini. Boleh begitu ya Pak ya? Hanya paslon 1 yang bicara tentang perempuan, meningkatkan kesejahteraan dan seterusnya. Yang penting ada bahasa tentang perempuan di situ. Nah, kenapa itu penting pada pertahanan dan keamanan? Karena masyarakat kita banyak yang perempuan. Bagaimana mungkin kebijakan itu tidak dibuat yang nanti tujuan akhirnya adalah perempuan? Itu satu. Kemudian yang 02 saya tidak kemudian berpikir bahwa karena diduga beliau yang lebih menguasai, jadi beliau yang akan lebih bisa begitu. Tapi saya melihat pada bahasa-bahasa yang dikeluarkan, bahwa bahasa itu hanya untuk person saja. Maksudnya? Person Pak P tadi, tapi tidak menyebutkan pasangannya, gitu. Maksudnya Mas? Ya. Gitu. Jadi lebih ke personal ya, lebih ke personal ya. Sementara kalau bicara hari ini setingkat capres dan cawapres itu sudah bicara kita semua, cuma bukan hanya bicara dia saja gitu atau kita saja, gitu. Tapi bahwa memang alutsista menjadi salah satu komponen yang mendukung itu. Bahwa kemudian hari ini misalnya bisa saja dibantah bahwa kita kan masih nganut yang good governance, belum pada sampai governability kalau keamanan menjadi komponen utama. Tapi bahwa itu menjadi penting begitu. Apalagi kalau kita bicara, saya menarik tadi kajian Mas Adi bicara tentang Indonesia nih, terutama Kepri misalnya begitu ya. Karena kebetulan saya juga bersinggungan langsung dengan hal itu. Perang dagang antara Cina sama Amerika Serikat itu nggak bisa dianggap sepele. Kenapa? Karena terutama Kepri itu menjadi daerah transit yang paling potensial. Masa kita cuma jadi tempat daerah si Cina nih misalnya, maaf ya, Cina nggak mau ngirim barang ke Amerika. Begitu, nggak bisa langsung, tapi di bawah tanah mereka tetap masih gitu. Sampai pada Kepri itu banyak perlu cari misalnya COO, country of origin, misalnya dia mau ekspor apa begitu ke sana. Nah kurang lebihnya begitu secara pertahanan dan keamanan. Terus kemudian hari ini paslon 02 itu banyak kemudian berbicara Laut Cina Selatan. Ya. Kadang diksi-diksi itu menjadi penting begitu. Kita udah bicara Laut Natuna Utara. Oke, itu paslon 2 cukup. Ya, kemudian yang ketiga, dia bilang bahwa untuk keamanan, pertahanan dan keamanan, politik Indonesia yang bebas aktif. Kita bisa lihat bahwa beberapa PDIP kan masih memang meromodelkan Soekarno dan beberapa ajarannya begitu. Kita bisa lihat 03, sebelum ini mencuat begitu berita ini, kita lihat tahun lalu begitu, apa yang dilakukan oleh
salah satu cawapresnya Ganjar misalnya, dia meniadakan kegiatan yang dari negara Israel, bahwa ketika itu diadakan itu melanggar konstitusi, itu jelas hari ini. Tapi itu mohon maaf kurang dijual aja sih sebenarnya, bahwa itu bisa menjadi salah satu kelebihan, ditambah lagi dengan Gubernur Leomanas kita yang ada pada posisi itu. Dan jangan lupa hari ini salah satu penasihatnya juga adalah pengamat militer yang cukup canggih, saya kira, perempuan hari ini ya, Bu Koni begitu. Udah itu. Kemudian kalau secara hubungan internasional, kita juga masih pada tataran kayak tadi kita bicara sedikit begitu Mas ya, pengungsi Rohingya gitu. Apa sih implikasinya misalnya buat kita? Mungkin kita bicara itu bahwa itu tindakan kemanusiaan, tapi lebih pada Indonesia dan Malaysia itu kan cukup gencar ketika misalnya konflik antara Israel dengan Palestina. Tiba-tiba setelah memborbardir Indonesia dan Malaysia, tiba-tiba nih rombongan ini datang. Nah kalau hari ini kita bicara data di Kepri, data TPPO, tadi Mas Hadi sampaikan, saya juga sempat ngerjain itu, data TPPO, terus kemudian berapa sekarang narkoba yang kemudian beredar, itu diadakan konferensi persnya, telah ditemukan segini ratusan ribu. Oke, satu sisi itu menjadi pencapaian, tapi jangan lupa itu satu sisi menjadi sinyal begitu. Di Kepri ini nggak baik-baik aja. Ini posisi yang sangat strategis karena ada disertasi saya bilang begitu bahwa bicara Indonesia bagian barat, ini bicara Kepulauan Riau. Jadi jangan sampai kita menceritakan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Tapi mumpung belum tanggal 7 nih, bisa saja kan di antara bapak-bapak ini bisa menjadi salah satu corong apa nih perlunya buat Kepri, jangan hanya makanya kan kita ramaikan dulu di sini untuk Kepri. Oke, satu lagi nih Mas, terkait geopolitik. Kalau politik kan kita bicara tentang kepentingan baru bicara tentang wilayahnya. Tapi kalau geopolitik kan bicara wilayah dulu baru bicara politiknya nih. Kita udah tahu wilayah kita kepulauan, ya kepulauan secara umum gitu. Terus kita mau ngapain setelah di situ? Nah, sisi-sisi yang bisa diambil dari debat itu nanti adalah tetap pada fokus Laut Natuna Utara. Karena itu penting sekali, jangan-jangan kita cuma jadi tempat lewatnya aja nih. Tempat lewatnya aja kalau dari barat. Kalau dari tengah tuh misalnya, karena saya berisan juga di situ. Kenapa misalnya hari ini Paslon 01 misalnya diduga nih IKN tidak akan dilanjutkan begitu ya karena banyak pertimbangan. Kenapa? Karena posisinya kurang strategis menurut saya. Kalau kita bicara hari ini poros maritim bicara poros itu kan pasti bicara tentang akses laut. IKN itu posisinya di mana sih? Kalaupun dia direct misalnya ke Australia, karena saya kebetulan dari Lombok begitu, dia akan lewat di Lombok. Nah, apakah IKN itu menjangkau jalur-jalur itu? Kalaupun dia lewat ke Australia, dia cuma numpang lewat aja, tapi tidak ada implikasinya. Nah, pun hari ini Kepri seperti itu. Berapa banyak sih, mohon maaf kalau kita lihat kapal yang kemudian parkir di situ, nah pemasukannya ada nggak masuknya ke Kepri? Nah mungkin sampai situ dulu Mas. Ya baik.